Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana siril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, ada tanggapan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap videonya Syekh Mahdi Rojai yang viral 1 hari kemarin. Dan videonya banyak di-upload di channel-channel kelompok sebelah. Tanggapan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dimuat di RMI NU Banten dengan judul Syekh Mahdi Rojai bikin video dalilnya lucu. Kalau kita amati di dalam videonya Syekh Mahdi Rojai yang disebar oleh kelompok sebelah, ini memakai bahasa Persia sepertinya, padahal yang mempertanyakan ini pakai bahasa Arab. Syekh Mahdi Rojai bikin video dalilnya lucu. Syekh Mahdi Rojai, seorang ulama Syiah dari Iran, berusaha membantu saudara Syiahnya di Indonesia. Ia membuat video wawancara yang berusaha menjawab dalil-dalil batalnya nasab Ba'alwi. Namun, setelah penulis menyaksikan uraian-uraiannya, ternyata jauh di bawah ekspektasi. Syekh Mahdi Rojai tidak menyampaikan dalil-dalil yang menjadi variabel pertolongan nasab Ba'alwi yang telah batal permanen itu. Alih-alih membantu, justru Syekh Mahdi Rojai malah mengakui bahwa tidak ada kitab nasab sebelum abad 9 yang mencatat Ubaid sebagai anak dari Ahmad bin Aisyah. Prinsip fikih dalam mengisbat nasab menurut Syekh Mahdi Rojai adalah syuhra wal istifadhah. Atau diketahui banyak orang bahwa ia sayyid. Tentunya jawaban seorang Syiah Iran ini jawaban yang ketinggalan dalam dinamika diskursus nasab di Indonesia. Jawaban itu pula menunjukkan kapasitas fikih yang dimilikinya tidaklah berbeda dengan para pembela nasab Ba'alwi di Indonesia. Para ulama madhab Syafi'i memang mengakomodir syuhra sebagai salah satu instrumen kesaksian atau pengisbatan nasab, tetapi ia diisyaratkan tidak adanya dalil yang menganulir kesyuhron itu. Jika ada dalil yang menganulir, maka kesyuhroan itu batal. Jika seseorang di hari ini syuhro sebagai sayyid karena ia putra dari ayah yang sayyid, maka kesayyidannya gugur ketika ia terbukti bukan anak dari ayah yang sayyid itu. Begitu pula Ubaid, ketika telah syuhro bahwa ia adalah anak Ahmad, maka syuhra itu gugur ketika ada bukti bahwa ia bukan anak Ahmad, dan bukti-bukti itu banyak. Ia menyatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawab Al-Jalil mengatakan, innan nasaba mimma yusbatu bil istifadhah illa ayyusbita ma yukhalifu. Sesungguhnya nasab sebagai masalah yang bisa ditetapkan dengan istifadhah atau syuhra
kecuali ada dalil yang menentangnya. Al-Jawab Al-Jalil 47. Narasi lain yang diungkapkan oleh Syekh Mahdi Rojai, sang ulama Syiah ini adalah jangan bayangkan kondisi saat ini dengan kondisi di masa Ubaid. Hari ini anak yang lahir dari suatu belahan bumi akan bisa diketahui dengan alat komunikasi oleh ia yang ada di belahan bumi lainnya. Zaman Ubaid itu beda, belum ada alat komunikasi seperti sekarang ini. Narasi ini aneh, seperti tidak mengerti bahwa anak Ahmad bin Isa lainnya telah ditulis. Ayahnya kan Ahmad, ia ditulis dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6, mempunyai anak 3, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Apa alasannya anak yang lain ditulis lalu Ubaid tidak? Syekh Mahdi Rojai tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena ia hanya terfokus dengan keterangan gurunya yang mendapat berita dari Aqil Ba'alwi bahwa Ubaid anak Ahmad. Kalau penulis bisa menjawab pertanyaan kenapa Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad, jawabannya karena memang Ubaid bukan anak Ahmad. Kalau bukan anak Ahmad, lalu Ubaid anak siapa? Ubaid anak Isa. Dari mana penulis mengetahui? Dari kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal yang wafat pada tahun 855 Hijriah. Lihat kitab tersebut juz 2 halaman 238. Itu kan menerangkan silsilah Bani Ahdal betul, tetapi leluhur Ba'alwi itu bersepupu dengan leluhur Bani Ahdal. Dari mana dalilnya? Dari kitab Tuhfatuz Zaman, juga lihat di juz 2 halaman 238. Di sana dikatakan bahwa leluhur Ba'alwi dan Bani Ahdal itu bersepupu. Kalau bersepupu berarti satu kakek. Kenapa sekarang kakeknya berbeda? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang, kenapa semua ini bisa terjadi. Dalam wawancara di video itu pula, Syekh Mahdi Rojai memperlihatkan bahwa dirinya hanya seorang pentahqiq yang jujur dan pengutip yang baik, tetapi bukan seorang penganalisa yang handal. Menurutnya, dalam kitab nasab yang ditulisnya, ketika seseorang ditulis dalam suatu kitab abad 5 mempunyai anak 2, lalu dalam kitab lain di abad 9 anaknya 4, maka ia akan menulis yang terbanyak. Ini menunjukkan bahwa pengisbatannya kepada Ba'alwi juga demikian. Jika di dalam kitab abad ke-14 Ubaid telah ditulis sebagai anak Ahmad, walau di kitab nasab abad 9 sampai 4 tidak, abad 9, abad 8, abad 7, abad 6, abad 5, abad 4 tidak dicatat sama sekali, maka ia akan tetap mencatatnya. Ini berapi, ngajak. Akan banyak pemalsu nasab menjadi turunan Nabi jika pencatat kitab nasab seperti Syekh Syiah ini. Pantesan maka sekarang ini yang mengaku cucu Nabi hablunya berbeda-beda. Ternyata pelakunya adalah ahli nasab semacam Syekh Mahdi Rojai ini. Harusnya jika ada perbedaan jumlah anak dalam kitab-kitab nasab yang lebih mudah, diteliti seteliti-telitinya. Jangan-jangan ia penyusup dalam silsilah Nabi. Harus ditelusuri dalam semua kitab apakah munculnya nama baru ini hanya karena tidak tercatat di masa lalu, atau memang benar-benar penyusup yang ingin nyantol sebagai keturunan Nabi. Dan sudah terbukti di abad 9 bahwa pencantolan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa ini terverifikasi kitab-kitab nasab dan sejarah.
Dalam tulisan ini penulis ingin memperkenalkan siapa Syekh Mahdi Rojai dan bagaimana kronologi sampai ia mengisbat nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia adalah salah satu ulama yang menulis nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Dalam kitabnya Al-Muqibun, ia menulis bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 4 orang, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Beliau adalah seorang ulama yang bekerja di Yayasan Al-Mar'ashi yang didirikan oleh Syekh Al-Mar'ashi An-Najafi yang wafat pada tahun 1411 Hijriah. Penulis meneliti dari mana ia mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, karena dalam kitabnya Al-Muqibun ia tidak menjelaskan dari mana pengambilannya. Setelah penulis teliti, maka penulis mendapatkan titik terang bahwa Syekh Mahdi Rojai mendapatkan nama Ubaidillah ini dari catatan Syekh Al-Mar'ashi sendiri, yaitu gurunya dan sekaligus pendiri yayasan di mana ia bekerja. Catatan itu terdapat dalam footnote kitab Tahdhibul Hada Ikil Albab karya Al-Amili yang wafat pada tahun 1138 Hijriah, yang ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai. Dalam kitab itu nama Ahmad disebut tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Namun pentahqiq Syekh Mahdi Ar-Rojai membuat footnote bahwa gurunya Syekh Al-Mar'ashi mencatat bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lalu siapa Syekh Al-Mar'ashi? Syekh Al-Mar'ashi nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin Al-Mar'ashi An-Najafi. Ia adalah murid seorang Habib keturunan Ba'alawi, seorang Habib keturunan Ba'alawi yang bernama Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1350 Hijriah. Pengarang kitab Al-Adbul Jamil, lihat kitab Tahdhib halaman 278. Dari situ kita memahami bagaimana seorang Syekh Mahdi Rojai mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, bukan karena punya dalil, tetapi hanya mengutip gurunya yang sekaligus pemilik yayasan di mana ia bekerja. Lalu apakah gurunya punya dalil ketika mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad? Tidak. Ia hanya mendapatkannya dari gurunya yang seorang Ba'alawi yang bernama Aqil. Dari sini kita memahami alur Syekh Mahdi Rojai mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu ia mentok pada seorang Ba'alawi lagi. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jadi tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Syekh Mahdi Rojai bikin video dalilnya lucu, ini bisa kita buat bahan untuk mengkanter channelnya Gus Zaini dan Bahar bin Smith yang tadi malam ini mengupload videonya Mahdi Rojai. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.